Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Hari ini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 7, yaitu materi fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Apa sih fungsi permintaan itu? Fungsi permintaan adalah persamaan dasar yang menunjukkan hubungan mengenai jumlah suatu barang yang dipinta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bunyi hukum permintaan sendiri adalah apabila suatu harga barang naik, maka jumlah permintaannya akan menurun, dan begitupun sebaliknya. Apabila harga suatu barang tersebut menurun, maka jumlah permintaan tersebut akan menaik. Contohnya pada minyak goreng. Apabila harga minyak goreng tersebut naik, maka jumlah permintaan minyak goreng tersebut akan menurun karena harga minyak goreng yang naik dan mahal. Namun apabila harga minyak goreng menurun, maka jumlah permintaan terhadap minyak goreng tersebut akan menaik. Nah, di slide kedua ada bentuk umum fungsi permintaan. QD sama dengan A min B PD atau PD sama dengan min 1 dibagi B dikali min A plus QD. Nah, A dan B ini adalah konstanta di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan delta QD dibagi delta PD. Kemudian PD sendiri adalah harga barang per unit yang diminta, dan QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Dengan syarat P harus lebih besar dari 0 dan Q harus lebih besar dari 0. Kemudian selanjutnya terdapat satu contoh soal, yaitu pada saat harga jeruk senilai 5.000 per kilogram, maka permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilogram. Namun pada saat harga jeruk menaik menjadi 7.000 per kilogram, permintaan akan jeruk tersebut menurun menjadi 600 kilogram. Lalu buatlah fungsi permintaannya. Nah, kemudian ada rumus fungsi permintaan, yaitu adalah P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Nah, di soal ini P1-nya itu diketahui yaitu 5.000, P2-nya yaitu 7.000, Q1-nya itu 1.000 kg, dan Q2-nya itu adalah 600 kg. Sebelumnya yang telah saya jelaskan sebelumnya, Q itu adalah quantity dan P itu adalah harga dari soal tersebut. Nah, bagaimana untuk menentukan fungsi permintaannya? Untuk menentukan fungsi permintaannya tinggal kita masukin rumus yang telah saya sebutkan tadi, yang P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu berarti kita masukkan, berarti P dikurang 5.000 per 7.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang 1.000 per 600 dikurang 1.000. Nah, kemudian cara penghitungannya bagaimana? Yang pertama kita hitung adalah untuk P2 dikurang P1 dan Q2 dikurang Q1-nya itu dulu. P2 dikurang P1 yaitu di situ ada 7.000 dikurang 5.000, lalu maka kita simpan yaitu tersisa 2.000. Lalu kemudian kuantitinya 600 dikurang 1.000 maka akan menghasilkan minus 400. Untuk cara penghitungan fungsi permintaan ini juga menerapkan sistem perkalian silang, yaitu adalah P dikali 400, hasil yang tadi 600 dikurang 1.000 itu menghasilkan min 400. Lalu kita taruh di min 400, lalu dikali P karena dikali silang, lalu min 5.000 sama dengan kita lalu pindahkan 7.000 dikurang 5.000 yang tadi sebelumnya hasil 2.000, yaitu menjadi senilai 2.000, lalu sama dengan 2.000, lalu kemudian kita taruh Q dikurang 1.000-nya. Lalu setelah itu baru kita kali silang. Min 400 dikali P maka menghasilkan min 400 P. Lalu selanjutnya ada P dikali selanjutnya
Setelah min 400 dikali P, lalu selanjutnya adalah min 400 dikali min 5000. Maka menghasilkan di sisi sebelah kiri min 400 P ditambah 2 juta. 2 juta itu hasil dari min 400 dikali min 5000. Min lalu ketemu min itu akan menghasilkan sumbu positif. Lalu selanjutnya kemudian ada di 2000. 2000 dikali dengan Q sama dengan 2000 Q, lalu 2000 dikali min 1000 menghasilkan min 2 juta. Lalu selanjutnya min 2000 Q-nya 2000 Q-nya kita taruh di sebelah kiri karena dia pindah ruas maka menghasilkan sumbu negatif. Lalu kemudian min 2000 Q sama dengan, karena 2 jutanya pun tetap di situ min 2 juta, maka min 2 juta lalu 2 juta di sebelah kirinya berpindah ke sebelah kanan lalu dia menjadi negatif, jadi min 2 juta. Kemudian min 400 P nya pun dia pindah di sebelah kanan, maka dia akan menghasilkan sumbu positif. Jadi sama dengan min 2000 Q sama dengan min 2 juta lalu dikurang 2 juta ditambah 400 P. Lalu min 2000 Q sama dengan kita hasilkan min 2 juta lalu dikurang 2 juta menghasilkan negatif 4 juta ditambah 400 P. Lalu kemudian Q sama dengan min 4 juta ditambah 400 P dibagi 2000, maka menghasilkan Q sama dengan 2000 dikurang 0,2 P. Maka jadi dari kasus di atas diperoleh fungsi permintaan QD sama dengan 2000 min 0,2 P. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik pula. Namun sebaliknya, apabila harga barang menurun, maka jumlah barang ditawarkan akan menurun juga. Contoh penerapan fungsi penawaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Saat harga gas LPG naik, maka produsen akan menawarkan LPG dengan jumlah lebih banyak agar meraup keuntungan yang lebih besar. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Karenanya, gradien dengan simbol B dari fungsi penawaran selalu positif. Nah, selanjutnya ada bentuk umum fungsi penawaran dengan rumus QS sama dengan min A plus B PS, di mana A dan B adalah konstanta dan B harus bernilai positif. B adalah delta QS per delta PS. PS sendiri adalah harga barang per unit yang ditawarkan, sedangkan QS adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Dengan syarat PS lebih besar sama dengan 0 dan QS lebih besar sama dengan 0. Nah, agar lebih mudah lagi dengan penerapan rumus yang sebelumnya sudah dibahas, mari kita terapkan dalam contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Pada saat harga durian 3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian 4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak menjadi 200 buah. Dari kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. Nah, dari soal tadi sudah diketahui beberapa, yaitu P1 3.000. P itu yang sudah tadi dijelaskan yaitu harga per unit. Dan untuk P2-nya 4.000. Harganya juga ya sama. Dan untuk Q1 itu sama dengan 100, kuantitasnya, jumlah barangnya ada berapa. Dan Q2-nya itu 2.000 jumlahnya ya. Nah, setelah diketahuinya, kita masukkan ke rumusnya.
Mohon maaf, itu ada kesalahan tulis ya. Harusnya itu untuk menentukan fungsi penawaran. Maka digunakan rumus seperti itu ya. Jadi itu harusnya fungsi penawaran, bukan fungsi permintaan. Nah, rumusnya itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P-nya kan tadi belum diketahui ya. Jadi P-nya tulis lagi P, sedangkan P1-nya sudah diketahui yaitu 3000. Lalu P2-nya sudah diketahui juga 4000 dikurangi P1-nya 3000 sama dengan Q min mohon maaf juga itu harusnya Q min 100 ya. Salah kelebihan 0. Jadi harusnya Q min 100 per 200 min 100. 200 itu Q2-nya, 100 itu Q1-nya. Lalu kita turunkan lagi ke bawah, P min 3000 per, kita hitung dulu 4000 min 3000 itu berapa? 4000 dikurangi 3000 itu 1000. Lalu Q min 100-nya diturunkan lagi per 200 min 100 itu 200 dikurangi 100 itu 100 ya. Nah, setelah itu kita kali silang. P min 3000 dikali 100 sama dengan Q min 100 dikali 1000. Lalu P dikali 100 kan 100P. Min 3000 dikali 100 sama dengan min 300.000. Lalu Q dikali 1000 sama dengan 1000 Q. Dan 100 min 100 dikali 1000 min 100.000. Lalu kita samakan, pindahkan min 1000 Q itu ke ruas kiri. Jadi min 1000 Q. Min 1000 Q sama dengan min 300.000 dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Jadi positif 300.000 min 100.000, lalu 100P dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif, jadi min 100P. Lalu diturunkan lagi ke bawah, min 1000Q sama dengan 300.000 dikurangi 100.000 yaitu 200.000. Lalu min 100P nya diturunkan lagi, min 100P. Karena ini kebanyakan jadi bisa dibagi ya, bisa diperkecil, maka kita perkecil dengan dibagi min 1000. Min 1000 Q dibagi min 1000 berarti Q. 200.000 dibagi min 1000 min 200. Min 100P dibagi min 1000 yaitu plus 0,1P. Maka min 0,1P sama dengan min 200 min Q. Jadi P sendiri yaitu 2000 ditambah 10 Q. Jadi diperoleh fungsi penawaran adalah QS sama dengan min 200 ditambah 0,1P. Berikut ini adalah grafik fungsi penawaran dari contoh tersebut. Selanjutnya ada keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar ini adalah kondisi di mana ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Jadi keseimbangan ini terjadi apabila QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Di sini ada contoh soal keseimbangan pasar, yaitu adalah tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 0,6 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 0,4 PS. Lalu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kemudian kita masukkan rumusnya saja. QD sama dengan QS, berarti QD-nya itu adalah 100 min 0,6 PD sama dengan min 20 ditambah 0,4 PS. Lalu kita samakan, jadi sama dengan min 0,6 P
dikurang 0,4P, lalu sama dengan min 20 min 100. Lalu selanjutnya ada min 0,6P min 0,4P, yaitu sama dengan menjadi min P. Lalu min 20 min 100 sama dengan min 120. Maka P ditemukan menjadi 120. Kemudian kita cari Q-nya. Q sama dengan 100, kita pakai untuk persamaan yang pertama aja ya. Q sama dengan 100 min 0,6P. Q-nya sama dengan 100 min 0, P-nya tadi sudah ditemukan, yaitu 0,6 dikali 120. Jadi hasilnya Q sama dengan 100 min 72, yaitu hasilnya Q sama dengan 28. Jadi keseimbangan pasar ini terjadi pada saat harga atau P sama dengan 120 dan jumlah barangnya itu Q, yaitu sama dengan 28. Jadi E sama dengan 28 dan 120. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai contohnya, maka kita sekarang akan menentukan grafik keseimbangan pasar dari contoh tersebut. Kita akan mencari dulu titik koordinatnya dari fungsi permintaan dulu ya. Fungsi permintaannya tadi QD sama dengan 100 min 0,6 PD. Kita misalkan Q-nya itu 0, maka 0 sama dengan 100 min 0,6 P. Lalu 100 sama dengan 0,6 P, maka P sama dengan 100 per 0,6. Jadi hasilnya P sama dengan 166,7. Maka diketahui titik koordinat yang pertama yaitu 0,166,7. Selanjutnya dimisalkan kembali yaitu P sama dengan 0. Maka Q sama dengan 100 min 0,6. P-nya kan tadi 0 ya, berarti dikali 0. Berarti Q sama dengan 100 min 0,6 dikali 0 kan 0. Jadi Q-nya sendiri itu yaitu 100. Karena 100 dikurangi 0 ya, yaitu 100. Maka diketahui titik koordinat yang kedua yaitu 100 min 100,0. Jadi untuk garis fungsi permintaannya yaitu berada pada titik 100,166,7. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik koordinat dari fungsi penawaran. Fungsi penawarannya itu kan QS sama dengan min 20 ditambah 0,4P. Kita misalkan lagi Q-nya itu sama dengan 0. Maka kita misalkan lagi Q sama dengan 0. Q sama dengan min 20 tambah 0,4P. Q-nya kan tadi 0, maka 0 sama dengan min 20 ditambah 0,4P. Lalu min 20-nya dipindahkan ruas, jadi 0 ditambah 20, jadi 20 ya, sama dengan 20 sama dengan 0,4P. Maka P sama dengan 20 dibagi 0,4 yaitu 50. Maka titik koordinat yang pertama pada fungsi penawaran yaitu 0,50. Untuk menentukan titik yang selanjutnya yaitu kita misalkan lagi P-nya sama dengan 0. Maka Q sama dengan min 20 tambah 0,4 kali 0. Kenapa kali 0? Karena tadi kan sudah dijelaskan. Kita misalkan P-nya sama dengan 0 ya. Maka Q sama dengan min 20 ditambah 0. 0,4 dikali 0 menjadi 0. Maka Q sama dengan 20. Maka titik koordinat yang selanjutnya yaitu berada pada 20,0. Maka untuk garis fungsi penawaran QS sama dengan min 200
tambah 0,4 PS berada pada titik 50, min 20. Setelah kita tarik garis dari titik-titik yang sudah diketahui tadi, maka ada titik perpotongan antara garis fungsi penawaran dan fungsi permintaan berada pada titik 28,120. Maka keseimbangan pasannya berada pada titik 28,120. Kesimpulan dari kami yaitu penentuan harga, penawaran, serta permintaan sangat diperlukan dalam pengembangan sistem ekonomi. Penentuan harga bersumber pada penawaran dan permintaan. Penawaran bersumber pada kuantitas barang yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan permintaan bersumber pada kuantitas permintaan barang berdasarkan harga yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.